muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan kita malam hari ini kita kembali lanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam, yang mana kita belum masuk ke bab wajibnya tumakninah, karena untuk bab sifat salat nabinya belum selesai. Namun insyaallah akan kita jelaskan secara ringkas dari hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat salat nabi. Al-hadits tsani wa tsamanun, hadis yang ke-82. Mungkin cetakan yang lainnya ada yang hadis 86. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin ala al-jabhati wa asyara bi yadihi ila anfihi wal yadaini wa rubbataini wa atrafil qadamaini. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum, saya diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang. Alal jabhah, di atas kening, dan beliau mengisyaratkan juga dengan hidungnya. Wal yadain, dan kedua tangannya. Membaca konteksnya adalah hadis, konteksnya adalah syariat tentang hukum-hukum berkaitan dengan ibadah, dan apalagi yang berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau mengatakan saya diperintahkan, maka yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini adalah kata kerja pasif, ya, bukan aktif, tidak disebutkan pelakunya. Begitu pula apabila yang berkata adalah para sahabat, kami diperintahkan, berarti yang memerintahkan adalah Allah atau Rasulnya. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. A'zum ini jamak dari azm. Maksudnya adalah 7 anggota tubuh. Rasulullah menggunakan istilah a'zum, tulang tadi, ini menunjukkan bahwasanya di atas 7 anggota tubuh yang bertulang. Apa saja itu? Yang pertama adalah jabhah, yaitu kening. Ini satu. Namun beliau juga mengisyaratkan dengan hidung. Jadi ya meskipun ini 2 anggota tubuh, namun satu paket dianggap satu. Kemudian kedua telapak tangan dan kedua lutut serta ujung-ujung kaki. Dan di sini para ulama berselisih pendapat tentang 7 anggota tubuh ini. Ada yang mengatakan bahwa semuanya adalah wajib, seluruh 7 tadi. Ada pendapat yang lainnya yang mengatakan bahwasanya yang paling wajib adalah kening, ya plus hidung. Adapun yang lainnya hukumnya adalah sunnah. Namun yang sahih adalah perkataan yang pertama. Dan di sini juga menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh sujud dengan anggota tubuh yang tidak disebutkan, seperti siku. Zaman ini nanti juga akan menyerupai hewan, akan ada hadis yang lainnya, berarti tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan rambut? Boleh apa enggak? Pada dasarnya rambut ini bukan yang diharuskan untuk menempel, katanya juga nggak boleh.
Namun bagaimana kalau rambut itu nempel? Wallahu alam, kalau rambut nempel itu tidak masalah. Karena yang akan bermasalah tadi yang punya tulang. Rambut punya tulang apa enggak? Kalau punya tulang udah berdiri semua ya. Ini enggak punya tulang, sehingga tidak diperbolehkan. Diperbolehkan kalaupun mengenai lantai. Lalu bagaimana kalau misalkan ada yang menutupi 7 anggota tubuh tadi? Fa inna yahrumu an yad'a jabhatahu 'alal yadayhi athna'a dzalik. Tidak boleh kalau yang menutupi kening adalah tangan, ditutupi anggota tubuh yang lainnya. Itu tidak diperbolehkan karena tangan sudah merupakan anggota tubuh yang lainnya. Dan dimakruhkan apabila terkena peci, tapi boleh. Apa yang menunjukkan kalau peci itu boleh? Artinya sebenarnya nggak harus ya. Ketika mau sujud pecinya nggak perlu terlalu ataskan. Kalaupun mengenai pun nggak masalah sebenarnya dari sisi sah tidaknya. Namun kalau bisa kena langsung, insya Allah itu lebih baik. Apa yang menunjukkan kalau sah? Karena seseorang yang sholat pakai sepatu pun sah. Padahal ujung kakinya nggak nempel tanah. Pakai sepatu pun, pakai kaos kaki pun juga sah, tidak menempel langsung. Itu diperbolehkan. Tapi jangan kena keningnya sengaja digosok-gosokkan biar jidatnya hitam ya. Jadi jidat hitam itu ada yang memang alami karena memang sifat kulitnya seseorang itu ya berbeda dan sensitif. Sering sujud, ada yang tidak masalah, ada yang agak hitam. Jadi ya memang hitam atau tidaknya secara asal tidak mempengaruhi keimanan dan ketakwaan seseorang. Artinya ketakwaan bukan dilihat dari hitamnya jidat. Akan tapi juga bukan berarti ketika ada jihad nggak usah riya, biar kelihatan sering sholat misalkan. Ya kita juga nggak usah nuduh seperti itu. Tapi kita juga nggak usah berusaha, alami saja. Karena memang syariatnya ketika sujud itu seharusnya memang ditekan. Jadi ketika sujud itu keningnya itu memang agak menekan, bukan sekedar ditempel saja. Maka itulah yang terkadang menjadikan itu lebih hitam. Apalagi kalau nggak pakai karpet. Kalau pakai karpet ya sering lebih hitamnya. Kemudian hadis yang ke-83. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbir hina yakum. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat, maka beliau bertakbir. Takbir apa namanya? Takbiratul ihram. Tsumma yukabbir hina yarka. Kemudian beliau takbir lagi ketika rukuk. Tsumma yaqul, kemudian berkata, Sami Allahu liman hamidah. Hina yarfa'u sulbahu minar ruku. Itu tadi rukuk mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian ketika naik mengangkat punggungnya dari rukuk mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im. Kemudian setelah berdiri beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd. Tsumma yukabbiru hina yahwi. Kemudian ketika bungkuk lagi untuk sujud, beliau juga bertakbir. Allahu Akbar. Proses ketika sujud. Tsumma yukabbir hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya dari sujud ke duduk. Tsumma yukabbiru hina yasjud. Dari duduk di antara dua sujud tadi, ketika mau sujud bertakbir lagi.
Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya untuk berdiri. Tsumma yaf'alu dzalika fi sholatihi kulliha hatta yaqdiyaha. Kemudian Rasulullah pun melakukan itu semuanya di seluruh salatnya, artinya setiap rakaat sampai beliau selesai. Wa yukabbiru hina yaqumu minatsintaini ba'dal julus. Dan juga beliau bertakbir ketika berdiri dari duduk tasyahud awal. Lalu hadis berikutnya 84 yang memiliki makna yang sama, yaitu an Mutarrifin ibni Abdullah ibni Sikhir. Beliau berkata, "Sholaitu ana wa Imran bin Husain khalfa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu." Mutarrif tadi berkata, saya bersama Imran bin Husain salat di belakangnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fakana idza sajada kabbara. Dan beliau apabila sujud maka beliau mengucapkan takbir. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbar. Apabila mengangkat kepalanya beliau bertakbir lagi. Wa idza nahadha minar rak'ataini kabbar. Kalau bangkit dari rakaat yang kedua tadi takbir lagi. Falamma qada as-salata akhadha bi yadi Imran bin Husain. Ketika sudah selesai salat, Imran tadi berkata kepadaku, ngambil tanganku dan berkata, qad dzakarani hadza salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pas melihat salatnya Ali tadi kan di belakangnya Ali, maka Imran berkata kepada Mutarrif, ini mengingatkanku tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au qala shalla bina salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib ini salat seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam dua hadis ini yaitu berbicara tentang takbiratul ihram. Kemudian dan ini sepakat para ulama wajib untuk takbiratul ihram meskipun seseorang itu datangnya terlambat. Adapun untuk takbir-takbir yang lainnya, maka para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya takbir selain takbiratul ihram hukumnya tidak wajib. Karena yang wajib adalah amalan-amalan sholatnya, ya rukuknya, sujudnya, bukan ketika mengucapkan takbirnya. Adapun Imam Ahmad dan Zahiri mengatakan wajib mengucapkan takbir tadi setiap berpindah rukun satu ke rukun berikutnya berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW yang tidak pernah meninggalkan. Sedangkan Rasulullah mengatakan shallu kama ra'aitumuni usolli. Adapun tadi yang mengatakan bahwasanya hukumnya tidak sampai kepada wajib, yaitu ketika Rasulullah mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya sholat, itu tidak memerintahkan untuk takbir setiap kali gerakan. Diperintahkan ruku dengan tumaknina, dengan sujud atau i'tidal tumaknina, kemudian sujud tumaknina. Tidak diperintahkan untuk mengucapkan apa? Takbir. Tapi perbuatan Rasulullah selalu. Nah, sehingga di sini jumhur ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah. Ya wa'alam, artinya selama kita mampu mengerjakan maka jangan meninggalkan dengan sengaja. Kalaupun seseorang itu lupa, maka sholatnya tetap sah. Berkaitan dengan yang diucapkan Imam
Sami Allahu liman hamidah. Lalu makmumnya mengucapkan Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamdu. Ada wawunya boleh, ada enggak masalah juga. Nah, ini berbeda pendapat juga. Khususnya Sami Allahu liman hamidah. Pendapat yang pertama, ini Sami Allahu liman hamidah bacaan imam dan makmum, baik sendiri atau orang yang sholat dengan berjamaah. Ini pendapat Abu Hurairah, Abu Barzakh, Muhammad bin Sirin, Atha dan yang lainnya. Dan juga berdasarkan hadis yang lemah, tapi berdasarkan hadis yang lemah, Rasulullah pernah berkata, ya Buraidah, idza rafa'ta ra'saka minar ruku', jika kamu bangkit dari ruku' mengangkat kepalamu, maka ucapkanlah Sami Allahu liman hamidah, Rabbana Allahumma Rabbana walakal hamd. Diperintahkan untuk dua lafaz ini, Sami Allahu liman hamidah dan Allahumma Rabbana walakal hamd. Tapi hadisnya ini lemah. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya Sami Allahu liman hamidah itu hanya untuk imam dan juga orang yang sholat sendirian. Adapun makmum hanya membaca Rabbana walakal hamd. Dalilnya apa? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Sesungguhnya dijadikan adanya imam itu untuk diikuti. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa idza qala sami Allahu liman hamidah." Kalau imamnya membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana lakal hamd. Maka kalian ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Rasulullah tidak mengatakan faqulu sami Allahu liman hamidah. Namun diperintahkan adalah Rabbana lakal hamdu. Adapun dalil yang kita bacakan di hadis yang ke-83 bab di kitab Umdatul Ahkam tadi, itu adalah menceritakan sholatnya imam. Sedangkan untuk imam itu membaca dua-duanya, Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Ya tentu ini ya khilaf, artinya kita tidak bisa menyalahkan dalam artian sholatnya tidak sah. Namun kita bisa berpegang mana yang menurut kita itu insyaallah lebih kuat. Lalu kemudian hadis yang ke-85, Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma qala Ramaktu salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajadtu qiyamahu farak'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fajaddatahu fajalsatahu baina sajdataini. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya merhatikan salat bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebenarnya kalau kita mengucapkan bersama Muhammad langsung tanpa ada gelar Rasulullah atau Nabi, itu kurang sopan, kurang tepat. Walau untuk hadis ini, apakah sahabat memang belum mengetahui awalnya atau kebiasaan, belum ada larangan untuk memanggil nama Nabi seperti Nabi yang lain, seperti manusia yang lainnya. Kemudian fawajadtu qiyamahu, maka aku mendapati berdirinya, artinya ikut berdirinya, rukuknya, iktidalnya setelah rukuk, iktidal setelah rukuk, kemudian mendapati sujudnya, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi,
kemudian duduk antara sujud dengan salam, yaitu duduk tahiyatnya, wal insiraf qariban minas sawa, dan sampai ketika pergi selesai dari salatnya qariban minas sawa, yaitu antara rukun satu dengan rukun yang lainnya hampir sama panjangnya. Wa fi riwayat, dan ada riwayat Bukhari, ma khalal qiyama wal qu'ud qariban minas sawa, selain dari berdiri dan duduknya qariban minas sawa, yaitu hampir sama, berarti antara sujudnya dan rukuk itu hampir sama. Nah, di sini Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam antara rukun satu dengan rukun yang lainnya itu hampir sama. Namun di sini juga dijelaskan wa in maknahu annahu la yukhaffif wahidan wa yuskil al-akhar. Artinya dari satu gerakan dengan gerakan yang lainnya itu tidak salah satunya ada yang tidak, ada yang terlalu ringan, yang lainnya terlalu berat, tidak, tapi semuanya kurang lebih sama. Namun tadi dijelaskan di riwayat Bukhari-nya tadi, selain dari berdiri dan duduk, berarti yang sama itu berdiri dengan duduknya itu sama. Kemudian sujud dengan rukuknya itu sama. Di antara pelajarannya di sini, hendaknya seorang pun tidak terlalu memperpanjang satu dengan yang lainnya, apalagi antara sujud satu dengan sujud yang lainnya. Terkadang ada orang yang sujudnya terakhir paling lama. Kenapa kok paling lama? Kenapa? Berdoa. Karena Rasulullah SAW mengatakan aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Fa'aktsiru fihi ad-du'a, maka perbanyaklah di dalamnya doa. Rasulullah tidak menyebutkan sujud yang terakhir. Yang penting ketika sujud, entah rakaat pertama, rakaat kedua, atau rakaat pertama dua-duanya, rakaat kedua dua-duanya, itu yang afdal sama antara sujud satu dengan sujud yang lainnya. Kecuali pas ingatnya pengen doa di sujud terakhir, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Ini sifat sujudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh memperbanyak berdoa ketika dalam keadaan sujud. Lalu kemudian hadis yang ke-86, An Tsabit Al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inni la alu an usalliya bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Anas radhiyallahu anhu berkata, jadi Anas itu sahabat yang paling mirip sholatnya dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sejak dari kecil sudah bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah hijrah kota Madinah, Anas kurang lebih 10 tahun, itu sama umiknya sudah diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah diwakafkan menjadi khodimnya, jadi pembantunya. Jadi setiap hari tahu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini beliau ingin menyatakan inilah alu, saya tidak la uqassir, artinya saya akan terus menerus sholat bersama kalian, mengimami kalian. Ini ngomong sama sahabat yang lainnya, mungkin tabiin. Saya akan sholat mengimami kalian sebagaimana Rasulullah SAW dahulu sholat mengimami kami.
Lalu Sabit mengatakan fakana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Maka Sabit mengatakan Anas itu kadang ketika sholat itu sholat dengan gerakan yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, tidak berbeda dengan apa yang kalian lakukan. Kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' intasaba qa'iman hatta yaqulal qailu qad nasiya wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdati makatha hatta yaqulal qailu qad nasiya. Nah, Anas bin Malik ini ketika mengangkat kepalanya dari ruku', artinya mau iktidal, berdiri dengan tegak tumakninah, terus dalam keadaan berdiri. Saking lamanya ada yang berpikir, loh ini jangan-jangan lupa mau sujud. Jadi saking lamanya. Kemudian ketika sujud, setelah sujud rafa'a ra'sahu minas sajdah, duduk lagi di antara dua sujud. Maka terus lama sekali duduk di antara dua sujud ini. Hatta yaqulal qail, sampai ada yang mengatakan, loh ini jangan-jangan lupa lagi, lupa salatnya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau sujud yaitu imbang antara sujud dengan rukuk, sedangkan berdiri itu dan berdiri dengan duduk itu imbang juga. Itu panjang pendeknya. Masalah apa sing diwaca? Nah, kalau panjang, padahal doa-doa yang kita pelajari cuma dikit, ya itu aja diulang-ulang. Khusus untuk sujud dan rukuk boleh ditambah dengan berdoa. Duduk di antara dua sujud ngomong cuma Rabbighfirli aja sudah diperbolehkan. Jadi mau berzikirnya itu diulang-ulang. Itu yang rohnya dibacakanlah. Bacaan zikir ketika sholat itu tidak ada batas maksimalnya. Kalaupun di buku-buku dituliskan 3, yaitu ya standarnya lah. Namun untuk batas maksimalnya itu tidak ada batasnya. Kalau Abdullah bin Umar rata-rata 10 kali Subhana rabbiyal a'la itu dibaca 10 kali. Berikutnya al-hadis sabi wa tsamanun, hadis yang ke-87. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala ma sallaitu wara'a imamin qad akhaffa salatan wala atamma salatan minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, saya tidak pernah sholat di belakang imam manapun yang lebih ringan dan lebih sempurna daripada sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Rasulullah sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik tadi, sholatnya itu ringan, tidak berat, berarti tidak lama. Khususnya sholat wajib yang 5 waktu yang berjamaah, Rasulullah itu tidak panjang-panjang, karena memang di belakang makmum ada orang tua, ada orang yang mungkin agak sakit, ada wanita, ada anak-anak, mungkin ada yang punya keperluan, sehingga sholatnya itu tidak terlalu lama. Ya, kalau kita perhatikan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya pendek-pendek. Sholatnya itu bacaannya pendek-pendek. Ya, apalagi kalau sana ya kayaknya masjid itu nggak berhenti dari orang sholat, nggak berhenti dari orang sholat. Ya selain setelah imam rawatibnya selesai, masih banyak jamaah-jamaah yang lainnya. Sehingga di antara hikmahnya yaitu. Namun juga bukan berarti di situ tidak diperbolehkan panjang. Selama memang sudah keumuman masyarakat itu, atau memang sudah kesepakatan, apalagi kalau memang di pondok misalkan, itu
jamaahnya cuma santri-santri sambil murojaah, maka tidak masalah panjang. Tapi kalau santri baru pulang dari pondok, jangan suruh jadi imam terus panjang. Harus diingatkan dulu, ini di kampung, jangan terlalu panjang, harus ringan. Wa atam, dan lebih sempurna. Artinya di sini meskipun sholatnya itu ringan, bacanya pendek, bukan berarti tidak sempurna. Karena saking pendeknya sampai moco gak iso ya. Makmumnya sampai gak sempet, sampai ekspres ya. 7 menit 23 rakaat. Nah, ini gak sempurna. Nah, katakanlah 1 menit itu 1 rakaat lah, itu sudah paling standar. Itu pun kalau sholat sendirian. Tapi kalau jamaah ya nggak cukup kalau 1 menit 1 rakaat. Jadi tetap harus sempurna. Dan di sini juga pelajaran kalau dari kitab Tasyrul Alam di sini, di antara pelajaran yang lainnya ada bolehnya imamatul mafdulil fadil, yaitu orang yang utama jadi imam orang yang lebih utama darinya dari sisi kedudukan. Artinya di sini Anas keutamaannya tentu sangat besar, apalagi mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terkenal sholatnya paling mirip. Namun ternyata beliau terkadang bermakmum itu tidak hanya di belakangnya Rasulullah, kadang bermakmum di belakang orang lain. Karena beliau tadi mengatakan, saya tidak pernah sholat di belakang imam yang lebih ringan, lebih sempurna daripada Rasulullah. Berarti sudah ada perbandingannya. Tidak tahu apakah sahabat siapa nggak disebutkan. Namun ini juga diperbolehkan. Artinya tidak harus yang menjadi imam orang yang paling utama dari sisi keilmuannya, dari sisi hafalannya, meskipun itu secara umum lebih afdal, namun tidak menjadi keharusan. Kemudian hadis yang ke-88, An Abi Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri qala ja'ana Malik ibn Huwairith fi masjidina hadha. Datang kepada kami Malik bin Huwairith di masjid kami, Masjid Abu Kilabah. Lalu berkata, inni la usalli bikum wa ma uridus salata. Saya akan sholat, akan ngimami kalian, tapi saya enggak ingin sholat. Artinya bukan sholat wajib. Saya cuma ingin ayo sholat bareng, perhatikan sholatku. Usalli kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Yaitu saya akan sholat bagaimana saya dulu melihat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngajari. Ya kalau dulu ngajari sholatnya nggak daurah kayak gini ya, langsung suruh lihat langsung. Nah, sekali sudah selesai. Ya kita sebenarnya bisa tinggal nonton video selesai. Pokoknya sholat yang benar kayak ini. Lalu aku berkata kepada Abu Kilabah, kaifa kana yusolli, bagaimana sholatnya Rasulullah? Lalu beliau mengatakan, mithla sholati syekhina hadha, seperti sholatnya syekh ini. Yang dimaksud adalah Abu Yazid Amr bin Salamah Al-Jarmi. Wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu minas sujudi qabla an yanhad. Yang mana dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam apabila duduk dan hendak mengangkat kepalanya dari sujud qabla an yanhad. Artinya dari rakaat pertama dari sujud itu, sebelum bangkit ke rakaat yang kedua, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk terlebih dahulu. Atau yang kita sebut dengan apa? Duduk istirahat atau jalsatul istirahah. Duduk dari rakaat pertama, sujud rakaat pertama selesai, ketika mau bangkit untuk berdiri itu ada duduknya. Dan duduk ini
seluruh ulama sepakat bukan rukun. Bukan rukun. Lalu khilaf apakah sunnah atau tidak. Kalau sudah duduknya boleh. Pertama sepakat ini bukan rukun. Yang kedua sepakat duduk boleh. Yang ketiga sunnah apa tidak. Dari hadis ini menunjukkan Rasulullah melakukannya. Dan ini juga pendapat Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi. Sehingga disunnahkan untuk duduk istirahat. Sebagian ulama berpendapat tidak sunnah, cuma boleh. Kenapa? Dalam hadis yang lainnya riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah dari sujud langsung bangkit tanpa duduk. Dari sisi historinya, Rasulullah SAW duduk ini di akhir hayat beliau. Di awal-awal sholat Rasulullah langsung berdiri. Memang ada juga kaidah apa yang dilakukan terakhir itu bisa menasakh, bisa menghapus hukum yang sebelumnya. Namun pertanyaan, apakah ini yang dilakukan oleh Rasulullah menasakh, menghapus hukum sebelumnya, perbuatan Rasulullah yang sebelumnya pernah langsung berdiri? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim lebih berpendapat bahwasanya duduk istirahat ini sifatnya kebutuhan, bukan sunnah. Artinya Rasulullah ketika disebutkan itu di akhir hayat beliau sudah merasa berat. Karena bagi sebagian orang kalau dari sujud langsung berdiri itu berat. Apalagi yang memang kelas berat, yang agak gemuk itu mungkin kadang agak susah, atau mungkin karena sakit lah misalkan, untuk langsung berdiri susah, sehingga dibutuhkan istirahat. Artinya duduk istirahat itu bukan ta'budiyan, bukan karena ini merupakan gerakan sholat, akan tapi karena itu dibutuhkan dan itu tidak masalah. Dan inilah yang wallahu alam saya cenderung kepadanya, yaitu bahwasanya hukumnya boleh, kalaupun langsung berdiri boleh. Kalau memang merasa dibutuhkan, itu sekedarnya saja, hanya sebagai fasilitas saja untuk transit ya, sebelum berdiri. Ada dulu. Nah, pas. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu hayya 'alas salat. Hayya 'alas hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'bad. Sedikit kita lanjutkan, yaitu berkaitan dengan duduk istirahat. Itu tadilah yang insyaallah hukumnya adalah boleh, dan ini juga dikuatkan tadi oleh Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni. Insyaallah itu yang lebih tepat. Jadi boleh langsung, atau kalau ada perlu juga dibolehkan untuk duduk. Jadi bukan termasuk sunnah. Kemudian berikutnya hadis yang ke-89. An Abdullah bin Malik ibnu Buhainah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ittaihi. Dari Abdullah bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat farraja baina yadayhi, melonggarkan, membenggangkan kedua tangannya, hatta yabdua bayadu ibtaihi, sampai nampak kedua ketiaknya. Atau sih sudah ada yang praktek apa belum? Ketiak sampai kelihatan tetangganya. Kalau di sini kasihan ya. Nah, kecuali dalam keadaan ya umroh pun seharusnya kan harus tetap ditutupkan, nggak boleh terbuka dari pundaknya. Tapi kalau sekedar kelihatan, ya hukumnya ya boleh-boleh saja selama pundaknya tertutupi. Namun di situ menunjukkan bahwasanya ketika sholat itu tidak mepet. Ini
khususkan itu ketika sujud masih memegang. Dan ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, baik laki-laki ataupun perempuan. Adapun dalil yang mengatakan perempuan itu berbeda, hadisnya lemah. Jadi intinya sama saja. Kalau perempuan juga tetap seperti ini ketika dalam keadaan sujud. Tapi ini kalau jadi imam atau sholat sendirian. Kalau sholat berjarak, kalau sholatnya rapat, ngajak perang namanya kalau ke sini ya. Sikut-sikutan. Itu agak rapat, tidak masalah untuk tangannya. Berikutnya dari Abi Salamah, hadis yang ke-90. Dari Abu Salamah Sa'id bin Yazid, beliau berkata, sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laihi? Qala na'am. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu kalau sholat pakai sendalnya? Maka Anas mengatakan iya. Dan inilah sunnah yang ditinggalkan, yaitu sholat pakai sendal. Berarti mulai nanti sholatnya pakai karpet, pakai sandal nanti dimarahi takmirnya. Itu kalau tidak di atas karpet, tidak di atas lantai. Tapi harus berusaha. Jadi kalau pas ada acara apa, misalkan pakai sendal. Atau pas sholat id, biasanya di tanah lapang misalkan, dipakai sendalnya atau sepatunya. Kan bawa sajadah masing-masing atau koran misalkan, atau karpet sendiri. Kalau punyanya sendiri tidak masalah. Kalau punyanya orang lain jangan. Nanti dipel ya, kasihannya ngepel. Nah, kalau di masjid. Makanya kalau di Arab Saudi itu kan ada kayak kaos kaki kulit gitu ya, kayak sepatu itu yang banyak yang dipakai ketika sholat. Meskipun kita ngiranya loh, kok nggak sopan di masjid pakai sepatu. Ya mereka pakai itu memang khusus di masjid saja. Ya kalau mungkin nggak tahan dingin ataupun yang sebab yang lainnya, yang penting sholatnya menggunakan sepatu itu atau kaos kaki. Namun sekali-kali kita berupaya untuk melakukannya, karena ini yang membedakan juga antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Karena Rasulullah mengatakan, khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Selisihilah Yahudi, karena mereka itu tidak sholat di atas sendal dan sepatu mereka. Kita lanjut pada hadis yang ke-91 dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamata binta Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li Abil As ibn Rabi' ibn Abdi Syams fa idza sajada wad'aha wa idza qama hamalaha. Abu Qatadah menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat pernah beliau gendong Umamah, cucu beliau, Umamah bintu Zainab, yang mana Zainab ini yang suami istri dari Abul As ibn Rabi' yang sebelumnya masuk Islamnya telat untuk Abul Asnya, sehingga ketika hijrah Abul As masih dalam keadaan musyrik, bahkan sempat ikut berperang bersama barisan kaum musyrikin melawan kaum muslimin, namun akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Fa idza sajada wadha, kalau beliau sujud maka beliau meletakkannya, taruh sampingnya atau depannya. Wa idza qama hamalaha, kalau Rasulullah berdiri itu digendong lagi. Nah, jadi di sini dibolehkannya menggendong anak kecil, khususnya apabila memang dibutuhkan. Banyak nih sebenarnya pelajarannya. Intinya bahwasanya untuk gerakan di dalam sholat ada yang hukumnya itu haram. Kalau nggak ada kemaslahatan untuk sholat, itu tidak diperbolehkan.
ya jalan-jalan ngambil bendera misalkan, cuma iseng ya, itu berarti haram. Yang kedua hukumnya makruh, yaitu gerakan yang sedikit tanpa ada hajat, ngitung kancing, masalah atau ngitung kancing, atau apa namanya nyedekin kuku. Anak pernah sholat samping orang itu ya masih anak, masih muda ya, gini terus. Yang nggak khusyuk itu malah kita. Padahal dia yang umek ya pas sholat itu, nggak ada hajatnya, nggak apa-apa. Apalagi karena nyedekin ya, gini ya. Oh sholat kok gini-gini, kurang kerjaan. Dalam keadaan apa? Sholat. Ini makruh ya. Kalau bisa banyak ya bisa menjadikan tidak sah. Itu kan nggak ada hajat sama sekali. Kecuali kalau ya apa namanya nggak sadar sekali itu ya insya Allah tidak masalah. Tapi ada yang sengaja kayak gitu itu. Maka itu makruh lah. Namun kalau panjangnya ya bisa membatalkan, dikhawatirkannya. Kemudian ada gerakan yang diperbolehkan karena ada hajah, seperti kebutuhan Nabi SAW tadi gendong anak, apalagi kalau anaknya nangis misalkan segera digendong biar tidak nangis. Dan ini sebagian ulama berpendapat yaitu bolehnya membawa anak yang sebenarnya ada kemungkinan ada najisnya. Selama masih ada kemungkinan. Anak kecil kan biasanya kalau popok itu kan ada kemungkinan. Tapi kalau sudah jelas tidak boleh. Artinya sudah tahu ada ompolnya, yang anak yang sudah tidak minum ASI ya, atau yang sudah ada campurannya makanannya, apa namanya, sudah tidak pakai ASI eksklusif lagi untuk yang laki-laki ya. Tapi kalau untuk yang perempuan najis meskipun masih bayi. Artinya kalau ada apa namanya sudah tahu pampasnya sudah tahu penuh, ya jangan diajak sholat, jangan digendong. Tapi kalau misalkan itu najis itu jelas. Nah, tapi kalau misalkan ya yang penting mau sholat mau taklim pampasnya sudah diganti, ya memang ada kemungkinan nanti pipis itu ada kemungkinan. Tapi kan masih kemungkinan, apalagi nanti kadang kalaupun benar pipis tapi tidak terlalu banyak kan masih dalam gel itu masih kering kan biasanya, belum begitu berat, ya maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau sudah sabot apa jenenge pampers ya diganti lah, segera diganti. Setelah itu menjauhkan dari najis. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini 92 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "I'dilu fi sujud." Pertengahanlah ketika sujud, wala yabsut ahadukum zira'aihi imbisatul kalbi. Janganlah kalau tadi memang diperintahkan untuk merenggangkan, tapi juga jangan terlalu parah kayak anjing. Artinya ini menempel semuanya ketika sujud. Ini juga larangan menyerupai binatang ketika beribadah. Tuh, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan sebelum kita sholat isya, kami persilakan. Banyak juga ternyata. Ya. Kalau imamnya tawarruk, misalkan sholat maghrib sudah rakaat yang ketiga, sementara ada masbuk yang mana dia masih rakaat kedua atau bahkan rakaat yang pertama, bagaimana duduk makmum tadi? Tadi Rasulullah mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tama bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Pertanyaannya adalah apa yang harus diikuti seorang makmum dari imamnya? Apakah semuanya sampai garuk-garuknya atau sampai yang lainnya? Wallahu alam dalam masalah ini. Kalau kelanjutan dari hadis itu kan, wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu.
Yang penting yang harus diikuti oleh makmum adalah gerakan bentuk umumnya, apa namanya ya, syakelnya. Jadi kalau duduk ya duduk, maksudnya itu. Berdiri ya berdiri, rukuk ya rukuk. Bukan tata cara sujudnya, bukan tata cara duduknya. Sehingga ketika makmum masih rokat yang kedua, imamnya sudah rokat 3, berarti dia secara bentuknya, kaifiyahnya, spesifiknya duduknya itu ya kondisi dia, yaitu dia iftiros, karena dia masih rokat yang kedua. Karena yang penting ikuti gerakannya, apa namanya, imamnya itu pada berdirinya, duduknya, sujudnya. Contoh yang lainnya adalah ketika i'tidal. I'tidal ada berpendapat tersedekap, ada yang berpendapat apa? Irsal, ini bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya apa ini? Menjulurkan tangan. Nah, menjulurkan tangannya. Nah, sekarang makmumnya harus bagaimana? Enggak usah nginceng imam. Cukup bagi dia apa? Yang penting apa? Berdiri. Jadi yang penting sama-sama berdiri. Itu yang penting sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Jadi mengikuti duduknya saja, tidak ikut iftirash, tidak ikut tawarruk. Wallahu a'lam. Nah, siapa tadi berikutnya? Nah, apa kurang dekat? Nah, setelah imam membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu saja boleh. Ditambah milal ardi wa mil samawati wal ard hamdan katsiran, itu semuanya diperbolehkan. Tapi yang umumnya hanya Rabbana walakal hamd. Semuanya itu tadi diperbolehkan, tidak masalah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.